Jika tugas manusia adalah beribadah dan mencari bekal untuk pulang menuju negeri abadi, kenapa banyak yang lalai, padahal waktu terus mengantarkan menuju kematian? Aku mengerjapkan mata terkejut. Nasran, ngapain dia kesini? Aku sedang tidak mimpi kan? Barusan tadi apa? Dia membela aku. Ini mustahil. Bukankah terakhir kali kami bertemu, ia sangat begitu membenciku? Lantas ini, Ataya, kamu nggak bisa bersikap kayak gini sama aku. Orang tua kita sudah merestui untuk kita menikah, kata perempuan yang tidak ku ketahui namanya itu. Matanya berkaca-kaca sambil memegangi tangannya yang ku tahu itu pasti sangat sakit. Sekali lagi kau bilang menikah di depan saya. Jangan harap besok kau masih menginjakkan kaki di bumi. Baras Nasran dingin dan menusuk. Benteng perempuan itu roboh. Dia menangis terseduh-seduh. Lihatlah, sekuat dan semenakutkannya seorang wanita, dia tetap makhluk lemah, berperasaan yang selalu berakhir di akhir mata. Dia memegang tangan Nasran dengan mata berdinang, namun pria tak punya hati itu menghempaskan tubuhnya kasar hingga ia jatuh tersungkur di lantai. Aku hendak membantunya, namun suara Nasran lebih dulu menghentikan yang hendak kulakukan. Jangan kau bantu wanita munafik itu, atau kau kubunuh, katanya. Tapi bukan Alda jika peduli dengan ucapan Nasran. Tanpa memikirkan larangannya, aku membantu perempuan itu berdiri. Namun yang ingin ditolong justru acuh terhadap bantuanku. Ia bahkan menghempaskan tanganku. Dia menatapku tajam. Gak usah sok baik loh. Syukur dibantu. Ada ya perempuan seperti dia. Aku sayang sama kamu. Papa aku dan papa kamu sepakat untuk kita tunangan bulan depan dan menikah. Kamu gak bisa bantah, tak? Dia masih tetap kekeh terhadap ucapannya, padahal yang diajak bicara saja tidak peduli, bahkan terang-terangan menolak. Harga dirinya seolah menghilang hanya karena atas nama cinta. Ternyata benar, cinta mampu mengubah segalanya. Lihat sekitar, betapa banyak tindak kriminal dan kejahatan lain yang disebabkan karena cinta. Banyak juga wanita di luar sana yang kehilangan harga diri karena makan cinta. Ia rela menyerahkan kehormatan yang paling berharga karena satu alasan, ya cinta. Padahal definisi cinta tak serendah itu, dan cara menyikapi cinta juga tidak sehina itu. Mungkin jika perempuan berilmu di luar sana, tanpa ilmu yang menjadi benteng keimanannya, ia sudah binasa karena perasaan yang mengatasnamakan cinta. Siapa yang mau menikah sama perempuan hina? Jangan mimpi menjadi pendamping saya. Pergi sekarang, atau kau saya lenyapkan sekarang juga. Mungkin seperti ini definisi makhluk bernama pria yang tak punya perasaan. Jangankan perasaan cinta, rasa belas kasih saja ia tak punya. Aku jadi semakin penasaran, apa pria modelan Nasran ini pernah jatuh cinta? I don't think so. Secara dia manusia tanpa hati. Gue benci, mending gue mati kalau nggak nikah sama lo, ujarnya seraya berlari meninggalkan kami. Aku mengejarnya sampai depan supermarket. Ternyata perempuan itu kereta-kereta yang jaraknya 200 meter dari sini. Aku kembali berlari masuk menghampiri Nasran. Dia tetap menampilkan wajah datar tanpa ekspresi. Hei, calon istri Anda mau bunuh diri, larang segera, dia bisa mati, demoku heboh. Dia justru menatapku tajam. Aku sama sekali tidak takut dengan tatapan yang mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah tatapan maut. Yang terpenting sekarang, bagaimana mencegah tindakan gila perempuan itu. Sekali lagi kau bilang dia calon istri saya, kau yang saya matikan, imbuhnya dingin. Terserah, Anda mau bilang apa, yang jelas dia mau bunuh diri. Anda bisa menjadi tersangka, ayo larang dia. Aku semakin bertindak tidak waras dan kalang kabut. Pasalnya, tanda palang kereta tengah naik. Itu pertanda kalau ada kereta yang akan melintas sebentar lagi. Tapi Nasran memasang wajah datar tidak peduli sama sekali. Bagaimana ini? Anda dengar saya kan? Anda bisa dituntut atas dasar pembunuhan. Bicara apa aku? Pria tak punya hati ini sudah sering membunuh orang, dan dia masih berkeliaran tanpa menjadi buronan sedikit pun. Jadi, dia mana mungkin peduli dan takut dengan ancaman yang aku katakan. Dia juga tidak mungkin gentar sedikit pun. Hanya tinggal menggesek uang dan menyumpal mulut wartawan dan polisi, urusan selesai. Sesimpel itu. Aku lupa kalau sedang berbicara dengan seorang Ataya Nasran Herlan, pewaris tahta kekayaan Herlan yang menjadi orang terkaya se-Asia. Satu alisnya terangkat.
Kau kira saya peduli? Tanyanya Raka. Aku geram sekali dengan wajahnya yang tidak berdosa itu. Rasanya tanganku gatal sekali, ingin mencabik dan mencakarnya. Ini bukan saatnya bercanda, Anda harus menolongnya. Ini atas dasar kemanusiaan. Sepertinya aku melupakan satu hal, kalau pria di depanku saat ini masih diragukan manusia atau tidak. Kakiku gemetar sendiri. Waktu tidak banyak, sebentar lagi pasti kereta api akan melintas. Ayo, berpikir Alda, bagaimana caranya agar Nasran menghentikan perbuatan wanita itu. Tiba-tiba ide brilian muncul di kepalaku. Dengan gerakan cepat, aku mengambil dompet yang kebetulan hampir terjatuh di saku celananya dan berlari secepat kilat menyusul perempuan yang hendak bunuh diri itu. Dia tampak sangat terkejut atas apa yang aku lakukan. Dalam hati aku bersorak senang karena aku tahu dompetnya bukan sembarang dompet. Mungkin satu dompetnya itu bisa membiayai hidupku seumur hidup, bahkan sampai cucu atau cicitku. Atau aku bisa membeli Indonesia beserta seluruh rakyatnya sekalian. Oke, stop, ini terlalu berlebihan. Kembalikan, dia masih mengejarku. Aku terus berlari sambil sesekali melihat ke belakang dan mengejeknya sambil menunjukkan dompetnya. Salahnya aku tidak sempat membuka ponsel. Jika tidak, bisa saja aku merekam pria yang paling berpengaruh di Indonesia itu tengah berlarian bak film India. Kemudian besok viral di stasiun-stasiun televisi dan internet. Jangan bertindak gila, stop, Anda bisa mati konyol, kataku setelah sampai di rel kereta. Perempuan itu tampak terkejut melihatku, apalagi dengan Nasran. Namun Nasran memasang wajah tidak peduli sama sekali. Gue gak peduli, lebih baik gue mati daripada gak bisa dapetin Ataya, katanya sambil menangis. Dia merentangkan tangan seolah siap jika tubuhnya hancur terlindas kereta. Sebenarnya aku juga tidak terlalu peduli dengan apa yang perempuan itu lakukan. Tapi karena aku tahu dan aku melihat, tidak ada alasan untuk bersikap bodoh amat. Jangan Anda pikir hidup Anda setelah mati bisa tenang. Anda tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Anda bisa masuk neraka, jaritku. Karena jarak kami tidak dekat, jadi aku harus berteriak agar dia mendengar ucapanku. Lo bicara apa? Gue gak peduli. Aku menggigit bibir bawah karena saking paniknya, jadi tidak tahu apa yang aku katakan. Aku juga tidak tahu perempuan itu Islam atau tidak, dan tiba-tiba bicara soal pertanggungjawaban, akhirat dan neraka. God, mana God? Aku melihat Nasran yang tengah santai sambil memasukkan tangannya di saku, sangat santai. Larang dia cepat atau dompet Anda saya buang, ancamku. Dia melihatku seperti ingin menelan hidup-hidup. Tapi aku mampu mendengar dengan baik. Nasran melangkah mendekati dia. Aku tersenyum puas. Akhirnya usahaku tidak sia-sia. Kau mau mati? Tanya Nasran. Iya, lebih baik gue mati daripada gak bisa dapetin kamu, jawabnya seperti meminta belas kasih dari Nasran. Namun Nasran tertawa lebar sambil menepuk tangan. Aku melongo dibuatnya. Kenapa gak bilang kalau mau mati? Tahu gitu biar saya yang bunuh. Simpel kan? Kalau kau mati di depan kereta, kasihan Jasara Harja urus korban yang ikut mati bersama kau. Mending saya yang matikan, katanya sangat-sangat santai. Gratis dan prosesnya cepat, lanjutnya. Crazy, this is all crazy. Kenapa kau hadirkan orang-orang gila di sekelilingku Tuhan? Hamba tidak sanggup. Bersanggup.